dengan pemberatan sepertiga hukuman karena relasi intim dan dampak disabilitas. Nah, Indonesia dalam kesempatan ini izin saya merekomendasikan sebagai anggota Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia. Saya menyatakan, pertama, mohon hentikan narasi salah alas hukum internasional. Lalu saya memberikan saran, Upi kenapa kamu nggak kabur? Dia jawab, nggak bisa. Kenapa? Motor saya udah dipegang sama dia, jadi kunci motornya itu udah dirampas oleh si pelaku gitu, baik itu HP, motor gitu. Terus dia pun cerita, saya pun udah nggak tinggal di kosan saya yang di Pasteur katanya, yang dekat kantor. Loh, kenapa? Iya, katanya saya udah, jadi pelaku ini minta korban untuk tinggal bersamanya secara paksa gitu. Saya sempat kaget, astagfirullah, kamu nggak bisa kabur, nggak bisa karena memang motornya udah di pelaku. Terus dia pun sempat cerita semua hartanya, baik itu uang cash, emas, itu udah diambil oleh pelaku. Katanya sih bilangnya mau disimpan, tapi korban tuh udah ngerasa ini udah dirampas katanya gitu. Jadi dia udah benar-benar nggak bisa kemana-mana. Saat dia berangkat kerja, pulang kerja pun itu dibatasi pergerakannya karena oleh pelaku, diantar jemput oleh pelaku. Bahkan kerja pun dia masih di video call oleh pelaku. Saya nggak ngerti itu maksud pelaku itu seperti apa. Apakah memang obses terhadap korban atau memang pelaku ketakutan korban kabur untuk supaya apa ya, dilaporkan gitu. Diri. Gitu sih. Ya. Saya juga sempat bilang F tadi. Ya. Silakan Teh, dilanjutkan lagi silakan. Ya. Setelah itu saya memberikan saran, kenapa kamu tidak laporan kepada keluarga kamu? Saya takut Teh. Nah, ini kesaksian sahabat dari YTR ya. Kalau kesimpulan saya sih fix si topik ini, si pelaku adalah manipulatif. Kenapa takut? Karena saya pernah bawa pelaku ke rumah. Saya takut karena memang sifat pelaku yang temperamen seperti itu, takut keluarganya kenapa-kenapa. Terus saya tanya lagi, ya udah kalau nggak mau ke polisi yuk, diantar gitu kan, maksud saya gitu. Gak mau Teh, saya takut. Kenapa takut? Saya apa ya namanya, gak punya kekuatan gitu maksudnya. Betapa berbahayanya si topik ini. Jadi semoga hasil dari proses hukum berjalan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kasus Bandung ya, tentang penyekapan dan penganiayaan, yang mana banyak menarik perhatian publik dari masyarakat biasa sampai dengan para pejabat publik dan wakil-wakil rakyat di negara kita ini. Kasus yang melibatkan atau yang mengorbankan adik kita YTR banyak sekali mendapatkan apresiasi, perhatian, dan juga ini menjadikan pembelajaran untuk kita sebagai kakak, orang tua, dan juga anak. Karena apa? Karena bagi perempuan, terlebih tinggal di luar, jauh dari orang-orang terdekat, ini sangat rentan sekali dengan yang namanya kejahatan ya. Apalagi apabila adik kita atau anak-anak kita ini tanpa dibekali dengan pengetahuan dan keberanian bagaimana dia harus menjauh dari situasi ketika hal-hal seperti itu terjadi kepada mereka. Jadi selain kasus ini ya menjadi suatu permasalahan sosial, kegeraman di masyarakat, kemarahan di masyarakat, juga ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua agar ke depan hal itu tidak terjadi kepada kita
dan orang-orang terdekat kita. Baik, untuk itu sebagai bahan diskusi kita kali ini, mari kita saksikan beberapa video berikut ini. Dengan pemberatan sepertiga hukuman karena relasi intim dan dampak disabilitas. Nah, Indonesia dalam kesempatan ini izin saya merekomendasikan sebagai anggota Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia. Saya menyatakan, pertama, mohon hentikan narasi salah alas hukum internasional. Mendakwakan pelaku sipil dengan instrumen hukum untuk aparat negara sangat berbahaya bagi kepastian hukum korban. Oleh karena itu, saya mendesak Komisioner Komnas Perempuan, khususnya Saudari Sondang Friska Simanjuntak, jika benar menyatakan demikian, maka beserta jajaran Komnas Perempuan untuk segera melakukan reposisi narasi hukum secara total ke dalam kerangka kerja Konvensi CEDAW demi menjaga presisi dokumen akademik dan rekomendasi kelembagaan Komnas Perempuan. Kedua, saya mendesak tuntutan hukum maksimal melalui dakwaan berlapis, mendesak dan mendukung kepolisian dan jaksa penuntut umum menerapkan formulasi dakwaan berlapis secara progresif, mengkombinasikan Undang-Undang KUHP baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesia penegakan hukum wajib berfokus pada pemulihan hak korban, termasuk memperjuangkan hak restitusi finansial dan medis dari seluruh aset kekayaan milik pelaku Taufik Hidayat. Ketiga, saya mendesak tutup rapat pintu restoratif justice, menolak keras segala bentuk upaya perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan, mengingat derajat kekerasan dalam kasus ini terindikasi masuk kategori ekstrim dan mematikan. Indonesia, kita beri dukungan pada aparat penegak hukum untuk tidak berkompromi demi keadilan publik dan pelindungan hak asasi perempuan secara utuh. Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Anti Penyiksaan Internasional. Saatnya gunakan alas hukum internasional secara bijak dan presisi, disampaikan dengan bijak juga, dan mudah-mudahan apa yang terjadi ini menjadi pembelajaran kita semua. Terus kawal kasus ini, Taufik, siaku aing diberi sia maneh. Terus kawal, salam sopan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 13 DPR RI. Beliau ini memang sangat kritis, banyak juga hal-hal yang sudah terbantu dengan oleh adanya kinerja beliau, mulai dari buruh, masalah-masalah sosial, perempuan, dan juga anak-anak. Rieke Diah Pitaloka adalah salah satu Dewan Perwakilan Rakyat bergender perempuan yang selalu kritis terhadap ketidakadilan, ya, dalam tanda kutip ketidakadilan yang terjadi di negeri kita ini, khususnya terhadap perempuan dan buruh. Sebagai bahan diskusi, agar kejadian seperti salah satu contohnya kejadian di Bandung tidak terjadi kembali terhadap diri kita, orang terdekat kita, atau lingkungan sekitar kita. Baik, kita lanjutkan diskusi kita siang hari ini. Ada dari Ibu Atalia, Ibu Cinta, yang sangat mendalam sekaligus kemarahan mantan yang tidak bisa Ibu saya sembunyikan. PKK Jawa Kita Barat. dikejutkan oleh sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa keji di daerah Kabupaten Bandung. Bayangkan seorang perempuan saudari kita menjadi korban penyekapan biadab selama 3 tahun oleh kekasihnya sendiri. Usianya masih muda, sekitar 30 tahun. Nah, korban selama 3 tahun hidup dengan ketakutan yang luar biasa. Dan saya melihat sendiri bagaimana struktur wajahnya hancur. Kepala infeksi berat, mengeluarkan nanah, bibir rusak, dan yang paling memukul hati kita, korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim. Korban juga mengalami kerugian materi mencapai lebih dari 50 juta karena barang-barang berharganya digores habis, belum kerugian-kerugian lainnya. Namun ada satu pertanyaan analitis yang mengusik hati nurani saya. Bagaimana mungkin penyekapan sekeji ini bisa berlangsung selama 3 tahun di tengah pemukiman padat di area kos pula begitu ya? Saya sangat menyayangkan ketidakpekaan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Tetangga kos mengaku sering mendengar benturan keras dari dalam kamar. Penjaga. Ya, itulah statement dari Bu Atalia. Dia juga mengkritisi apa yang terjadi dan sangat menyesali
Akan tetapi ini sebetulnya kejadian seperti ini tidak terjadi atau berdiri sendiri ya. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau, atau sengaja atau tidak disengaja, ini pun menggelitik ya rasa kepenasaran kita, kenapa hal itu terjadi di lingkungan padat penduduk atau di lingkungan masyarakat sekitar ya, yang notabene mereka tuh nggak hidup sendirian gitu. Kenapa hal itu terjadi di lingkungan kita? Dan baru ketahuan setelah beberapa waktu. Itu yang sangat membuat kita miris ya, kenapa di tempat ramai, di tempat yang ya kan nggak tersembunyi lah, namanya ada apa di sebuah perkampungan, di situ ada seseorang yang sedang menderita dan disiksa secara terus-menerus, tetapi kita tidak mengetahui atau kita tidak peduli terhadap hal-hal demikian. Ini kembali pertanyaan itu kembali kepada kita selaku masyarakat. Kenapa kita membiarkan hal itu terjadi? Oke, kita lanjutkan diskusi kita siang hari ini. Saya menemukan postingan ini di Facebook. Ya, ada postingan ini, saya mau menggarisbawahi komen yang diposting ini. Gini Mbak, kenapa dia tidak lari? Bukan dia bodoh, tapi korban kekerasan itu cenderung sulit meninggalkan hubungan toksik dengan pasangannya karena trauma bonding, yaitu ikatan emosional yang sangat kuat akibat siklus kekerasan dan isolasi sosial. Pelaku itu biasanya melakukan manipulasi psikologis atau menciptakan ketergantungan finansial dan juga ancaman keamanan sehingga korban itu merasa tidak berdaya. Ya, ada yang namanya trauma bonding. Trauma bonding itu hubungan yang tidak selalu buruk. Jadi biasanya tuh pelaku tuh setelah melakukan kekerasan dia nangis-nangis minta maaf gitu ya. Atau setelah itu dia suatu waktu udah jadi manis, lembut, meratukan gitu. Dan karena hal itu biasanya korban merasa mungkin pasanganku ini bisa berubah. Jadi selalu memberikan kesempatan. Yang kedua itu isolasi sosial. Ini biasanya pelaku itu membatasi relasi sosial korban dengan keluarga dan teman-teman. Bahkan kadang ada yang handphone cuma satu, tapi yang punya hak penuh adalah pelaku dan korban tidak punya hak penuh gitu. Dan nggak boleh keluar-keluar, biasanya seperti itu. Lalu takut akan ancaman. Biasanya karena kalau dia mengadu atau berusaha untuk lari atau apa itu, dia diancam untuk mendapatkan perlakuan lebih buruk. Lalu dibuat ketergantungan finansial, tidak boleh bekerja, hanya mendapatkan jatah dari pelaku uangnya. Sehingga kalau dia sudah suami istri gitu ya, udah punya anak, maka perempuan ini, korban ini akan mikir berulang kali untuk meninggalkan karena dia merasa tidak mampu untuk mandiri, untuk membiayai anak-anaknya, dan bingung nanti suatu saat kalau dia pergi dia mau tinggal di mana. Kalau hubungan pacaran juga dia udah bingung karena selama ini sudah diberi uang, tergantung, dibuat ketergantungan sama pelaku. Lalu ada yang namanya manipulasi kognitif atau gaslighting. Jadi pelaku ini memutarbalikkan fakta sehingga membuat korban itu merasa dia bersalah sehingga dia layak diperlakukan dengan kekerasan seperti itu. Biasanya gitu. Jadi kayak distorsi kognitif itu loh, merasa bersalah, dibuat merasa bersalah terus itu. Selain kita fokus kepada aspek hukum yang sedang berjalan, dan juga kita harus mengawal juga mendorong agar pengadilan berjalan sesuai dengan tata hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka dan juga Bu Atalia selaku perwakilan kita lah di DPR RI. Tetapi kita hendaknya juga tidak mengenyampingkan masalah aspek sosialnya ya. Karena apa? Setelah hukum didorong dan berjalan lalu si pelaku mendapatkan keadilan yang sesuai gitu kan, hukum yang sesuai, ke depan agar tidak terjadi kembali hal-hal yang demikian, kita juga harus melihat aspek sosialnya seperti apa. Jadi kita sebagai masyarakat tidak juga berpangku tangan gitu dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya semoga pelaku dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita selaku masyarakat juga
tergelitik atau terketuk rasa empati kita apabila di sekitar kita ada hal-hal yang demikian. Gejala-gejalanya ya, karena banyak sekali pembulian terhadap anak-anak kita, terutama perempuan, itu luput atau kita membiarkan begitu saja tanpa ada penanganan sejak dini. Oke, kita lanjutkan. Beberapa terakhir kita benar-benar tidak bisa tenang setelah kasus di Bandung. Kini muncul lagi kabar yang membuat hati banyak orang tua ikut terluka dan tentunya sedih. Seorang remaja putri berangkat dari rumah untuk bertemu dengan orang yang dikenalnya. Tidak ada yang menyangka pertemuan yang terlihat biasa itu justru berakhir menjadi pengalaman yang meninggalkan luka mendalam terutama bagi orang tuanya. Saya tidak ingin membahas detail peristiwanya karena yang terus terlintas di pikiran saya bukan lagi soal beritanya, melainkan satu pertanyaan. Kalau suatu hari anak saya berada di situasi yang membuatnya merasa tidak aman, apakah dia tahu apa yang harus dilakukan? Saat itulah saya sadar sebagai orang tua, kita tidak cukup hanya mengajarkan anak menjadi pintar. Kita juga perlu membekali mereka dengan keberanian menjaga diri ketika kita tidak berada di sampingnya. Saya punya anak perempuan, ada 5 pesan yang saya ulangi sampai dia dewasa. Yang pertama, pilihlah teman yang membuatmu merasa aman, bukan hanya membuatmu merasa diterima. Teman yang baik akan menghargai batasanmu. Mereka tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Dan yang kedua, jangan pernah ikut hanya karena semua teman ikut. Berani berkata, aku tidak ikut. Bukan berarti kamu tidak setia kepada teman-temanmu sendiri. Dan yang ketiga, selalu beritahu orang tua atau orang terdekatmu, bahkan saudaramu saat kamu pergi. Kemanapun kamu pergi, bersama siapa dan tujuanmu, dan kapan kamu akan pulang. Bukan karena orang tua ingin mengatur kehidupanmu, tetapi karena orang tua ingin memastikan bahwa kamu selalu pulang dengan selamat. Dan yang keempat, kalau hati kecilmu mulai merasa tidak nyaman, jangan abaikan. Kamu tidak perlu merasa tidak enak. Lebih baik meninggalkan sebuah tempat yang nyaman lebih awal daripada kamu menyesal kemudian. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi, jangan pernah takut menghubungi orang tuamu. Kalau kamu merasa tidak aman, telepon orang tuamu. Orang tuamu mungkin panik karena khawatir, tetapi orang tuamu akan selalu ada buat kamu dan selalu mendampingi kamu. Karena tidak ada yang lebih penting daripada keselamatanmu. Ya, sepakat ya dengan si ibu. Karena tanggung jawab kita selaku orang tua, selaku masyarakat itu memang dituntut dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita memang marah, kita kritis terhadap pemerintah, akan tetapi kita juga sebagai warga masyarakat dituntut kepedulian. Gitu. Kita sebagai masyarakat juga harus sadar diri bahwa hukum yang berlaku di negara kita ini akan tumpul tanpa keikutsertaan kita. Apa yang terjadi di sekitar kita akan menjadi lebih parah tanpa kepedulian kita. Artinya, kalau segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita ini kita biarkan sejak awal, ini akan menjadi api yang sangat besar di kemudian hari. Oleh karenanya, apabila kita menemukan ketidakadilan, kejadian-kejadian kecil yang berdampak besar nantinya, hendaknya kita langsung menangani. Gitu. Kita langsung ikut serta memperbaiki, tanpa harus menunggu viral, tanpa harus menunggu besar. Jadi, saya usahakan untuk video-video saya selalu ada pesan, bukan hanya mencari viral. Ya, semoga saya selalu konsisten dengan hal-hal itu, terutama terhadap tumbuh kembang anak-anak kita, lingkungan kita, dan yang lebih besarnya terhadap perkembangan negara kita.
Baik sahabat-sahabat semua, ayo kita kawal terus kasus dari YTR di Bandung ini, dan kita jaga diri kita, lingkungan kita, dan juga keluarga kita. Semoga apa yang kita berikan walaupun kecil terhadap negara kita ini akan bermanfaat kelak di kemudian hari. Terima kasih. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum. Sampurasun.